Pengertian big data. Big data adalah istilah umum yang sering digunakan pada dunia data science. Kenapa disebut dengan big data? Karena data tersebut dalam jumlah yang sangat besar yang dikumpulkan, disimpan, diolah, dianalisis akan menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan atau kebijakan, sehingga menjadikannya sulit untuk ditangani atau diproses jika hanya menggunakan manajemen basis data yang biasa. Big data menjamin pemrosesan solusi data dengan varian baru maupun yang sudah ada untuk memberikan manfaat nyata bagi bisnis. Namun pengolahan data dengan ukuran dan kompleksitas yang besar tetap sekedar solusi teknologi kecuali dikaitkan dengan tujuan bisnis. Hal terpenting dari big data bukanlah sekedar kemampuan teknis untuk mengolah data, melainkan manfaat yang dapat disadari oleh perusahaan dengan menggunakan big data analitik, teknologi, dan big data ini berasal dari perusahaan pencari web dan mengolah data dengan agregasi yang terdistribusi sangat besar dan tidak terstruktur. Itu saja dari saya. Saya berikan kepada pemateri yang kedua. Itu dulu. Apa dulu? Kau suka pindah dah, begitu dah. Tangan kau pindah lagi. Dia sudah. Kau cek mana? Lanjut. Karakteristik. Oke, lanjut. Karakteristik data. Yang pertama, oke, lanjut. Karakteristik data. Yang pertama, volume. Beberapa besar data yang bisa Anda olah saat ini. Beberapa besar data yang harus ada beberapa. Ini tentang seberapa besar data yang bisa Anda olah saat ini. Apakah dengan jumlah data yang Anda miliki, Anda sudah lebih baik dibanding data yang saat ini berukuran sangat besar di tahun 2000. Seberapa besar data yang bisa saya tunggu aja batasnya. Presentasi volume. Data yang sangat berukuran sangat besar itu. Tetap sini. Oke, lanjut. Karakteristik big data. Yang pertama, volume. Data yang ada saat ini berukuran sangat besar. Di tahun 2000 saja tercatat 800 ribuan PTB. Kita baik. Oke, lanjut. Karakteristik big data. Yang pertama, volume. Data yang ada saat ini berukuran sangat besar. Di tahun 2000 saja tercatat 800 ribuan petabyte. Data tersimpan di seluruh dunia. Oke, lanjut. Karakteristik big data. Yang pertama, volume. Data yang ada saat ini berukuran sangat besar. Di tahun 2000 saja tercatat 800 ribuan PTB. Kita baik. Oke, lanjut. Karakteristik big data. Yang pertama, volume. Data yang ada saat ini berukuran sangat besar. Di tahun 2000 saja tercatat 800 ribuan petabyte. Data tersimpan di seluruh dunia dan angka ini diperkirakan akan mencapai 35 zettabyte di tahun 2020 atau bahkan lebih. Bayangkan jika Anda membutuhkan analisis terhadap 1% saja dari seluruh data untuk mendapatkan keuntungan dibandingkan kompetitor Anda. Oke, lanjut. Yang kedua, variety.
Dengan meledaknya jumlah sensor dan perangkat pintar dan juga teknologi social networking yang menghasilkan data-data yang akan sulit jika harus disimpan di dalam relational database. Kita tidak akan pernah tahu jika kita tidak menyimpan semua data yang tidak terstruktur seperti halaman web, blog, share index, forum sosial, media, email, dokumen, data sensor, dan lain-lain. Data-data seperti inilah yang mungkin akan memberikan keuntungan jika kita mampu mengolahnya. Oke, lanjut yang ketiga, velocity. Velocity di sini persepsi seberapa cepat kita mampu mendapatkan hasil analisis terhadap aliran data yang terus mengalir di saat hampir bersamaan dengan datangnya data tersebut. Bayangkan jika kita memiliki sistem yang mampu mendeteksi buronan yang tertangkap kamera CCTV atau mendeteksi dini titik kritis seorang bayi dari suhu tubuh tekanan darah, denyut jantung, kecepatan bernafas bayi tersebut, melakukan sensor terhadap kata kasar atau kata yang tidak seharusnya diucapkan yang diucapkan pada siaran langsung di TV. Oke, lanjut, manfaat big data. Sini ada beberapa contoh manfaat big data yang dapat disebutkan. Yang pertama, perusahaan retail dapat menggunakan informasi dari sosial media seperti Facebook, Twitter, Google untuk menganalisis bagaimana perilaku persepsi pelanggan terhadap suatu produk atau brand dari perusahaan. Yang kedua, perusahaan manufaktur dapat memantau kondisi peralatan setiap saat real time sehingga dapat memperkirakan waktu terbaik untuk mengganti peralatan. Karena mengganti terlalu cepat akan merugikan atau buang-buang uang atau kalau terlambat akan menyebabkan produksi terganggu karena kerusakan peralatan. Oke, yang ketiga, perusahaan manufaktur juga bisa memantau produk yang baru launching melalui sosial media untuk mengetahui apakah ada isu after sales sehingga dapat mencegah kegagalan garansi yang menyebabkan publikasi besar yang dapat merusak citra produk dan perusahaan. Oke, lanjut, contoh big data dalam berbagai bidang. Yang pertama, contoh di bidang arsitektur. Pada tahun 2004, Google menerbitkan sebuah makalah tentang proses yang disebut MapReduce yang menggunakan arsitektur tersebut. MapReduce framework menyediakan model pemrosesan paralel dan mengimplementasikan terkait untuk memproses sejumlah besar data. Dengan MapReduce, query dibagi dan distribusikan seluruh node paralel dan diproses. Hasilnya kemudian dikumpulkan dan disampaikan ke kerangka itu sangat sukses sehingga orang lain ingin meniru algoritma. Oleh karena itu, sebuah implementasi dari kerangka MapReduce diadopsi oleh sebuah proyek open source Apache Hadoop bernama teknologi Topological Program Analysis Data DARPA. Oke, lanjut. Terakhir, kesimpulan. Big data adalah kemampuan untuk mengolah data dengan volume besar yang berbeda dengan kecepatan yang tepat dan dalam kerangka waktu yang tepat, memungkinkan analisis direaksi secara langsung, bukan hanya tentang data yang berukuran raksasa. Big data juga dapat didefinisikan sebagai data berukuran raksasa yang volumenya terus bertambah, terdiri dari berbagai jenis atau varietas data, terbentuk secara terus-menerus dengan kecepatan tertentu dan harus diproses dengan kecepatan tertentu pula. Banyak perusahaan yang menganggap big data adalah kumpulan data dalam ukuran besar, padahal big data bukan hanya sekedar ukuran, namun juga terhadap keragaman di dalamnya. Hal inilah yang membedakan big data dengan sistem manajemen data lainnya. Oke, sekian dari materi kami, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada pemateri yang telah mempresentasikan
tugas arahan ini, yaitu presentasi big data. Yang mungkin itu saja dari kami. Apabila ada kata yang tidak berkenan di hati, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.